Hai teman-teman semua, hari ini saya mau memprediksi ya fenomena di masyarakat kita Indonesia Raya ya. Ada fenomena apa? Teman-teman semua, di sini ada 4 poin ya. Saya melihat di sini teman-teman bahwa fenomena yang akan terjadi ini banyaknya akan ada perpindahan ya. Orang-orang banyak berduyung-duyung berpindah untuk menyelamatkan harta benda mereka ya teman-teman semua ya. Di sini menyelamatkan artinya teman-teman semua bahwa karena banyak sekali bencana alam ya teman-teman, jadi mereka hidupnya lagi goyang seperti itu, jadi banyak sekali akan transisi. Dan ini banyak juga orang Indonesia akan merantau ya. Ini bisa saja dikatakan sebagai merantau ya, dia untuk mencari kestabilan dalam ekonomi ya teman-teman semua. Dan yang bertransisi ini juga akan mendapatkan kestabilan, begitu ya teman-teman ya, akan mendapatkan kestabilan dalam hal finansial. Saya melihat banyak sekali yang akan merantau kawan-kawan semua di tahun 2026 ini. Dia bisa saja merantau ke luar negeri ataupun bertransisi, itu dia bisa pindah ya, pindah lokasi. Seumpama saya seperti saya dari Lampung Timur, saya bertransisi, saya pindah sekarang posisi di Singapura ya teman-teman semua ya. Saya pindah ke Jakarta ataupun saya ke Singapura, ke Taiwan, seperti itu ya teman-teman semua. Jadi untuk mencari kestabilan dalam ekonomi. Dan saya melihat di sini ada kartu strength ya teman-teman semua, bahwa saya melihat di sini akan banyak yang ikhlas ya. Mungkin ini akan banyak sekali yang kehilangan dengan harta bendanya yang sudah ini. Bagi teman-teman yang ini ya, yang mengalami musibah, dia akan lebih ikhlas lagi karena sudah kehilangan orang yang dia cintai, kehilangan harta benda yang sudah dia miliki. Tapi itu semua akan tergantikan teman-teman semua, karena keikhlasan, karena kesabaran itu akan tergantikan dengan kemudahan-kemudahan ya di dalam hal finansial akan digantikan teman-teman semua. Saya melihat ada yang digantikan, sesuatu yang sudah hilang itu digantikan dengan jauh yang lebih baik lagi kawan-kawan semua. Di sini ada beban berat, saya melihat teman-teman semua, saya melihat di sini ya, hubungan, ini banyak sekali ya, hubungan perselingkuhan yang akan banyak sekali terjadi dan akan terbongkar. Ketika saya mengatakan banyak sekali pelakor-pelakor ataupun hubungan-hubungan gelap yang terbongkar ya teman-teman, itu bukan berarti kalian kadang-kadang seakan-akan saya menceritakan diri saya atau menceritakan klien-klien saya, tidak ya, karena saya membaca di sini kan profesional. Jadi ketika saya mengatakan si pelakor, saya tidak membela siapa-siapa ya, karena klien saya tidak mau menyinggung siapapun ini, karena saya di sini profesional saja. Memang akan banyak yang terbongkar. Jadi untuk antisipasi, ketika kalian merasa kalian memiliki hubungan gelap begitu ya, ya itu hak kalian ya. Saya tidak ngejudgement, saya tidak pernah mau ngejudgement hak kalian pribadi ya. Tetapi di sini akan terbongkar, dan kalian yang menjadikan pihak ketiga itu memang akan lebih agresif ya, karena menutupi rasa malu, menutupi rasa tidak senang ya, malu dan tidak senang hubungannya diganggu ataupun ketahuan yang sah, seperti itu ya teman-teman semua. Dan hati-hati juga ya, karena banyaknya perselingkuhan yang akan terbongkar, jadi akan banyaknya perceraian di sini ya. Banyak sekali akan kasus perceraian, dan ini saya selalu beberapa kali mengantisipasi teman-teman agar dijauhi ya untuk hubungan sesama jenis. Ini yang saya khawatirkan, karena terlihat jelas akan ada hubungan sesama jenis yang banyak terbongkar, dan ini bukan dilakukan dengan khalayak
SDM rendah ya. Maksudnya kalian kan sering mengatakan ya di TikTok, dimana SDM rendah kan pola pikirnya yang tidak panjang seperti itu ya, impulsif ya. Jadi ini kalangan menengah ke atas pun banyak yang melakukan seperti itu teman-teman semua. Jadi bukan hanya dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas pun banyak yang melakukan itu. Itu disebabkan karena faktor kesepian ya, sakit hati, dendam, itu inner child, ataupun trauma, luka batin yang belum sembuh. Jadi mereka melampiaskannya ke ini ya, ke mungkin mereka banyak berpikir dengan sesama jenis akan aman dirinya, seperti itu ya, akan menjadi aman, tidak kalau perempuan contohnya tidak hamil, kalau laki-laki tidak tidak menafkahi, seperti itu ya. Itu hal yang salah ya teman-teman semua ya. Kalau kita menurut saya pun, menurut agama pun itu salah teman-teman semua. Lebih baik kalian, selalu saya memberikan saran, tapi kalau kalian tidak dengar tidak apa-apa ya. Memakai alat, kalau kalian daripada harus melakukan dosa yang sangat besar seperti itu dengan sesama jenis, kalian memakai alat sendiri. Dan wallahu alam ya teman-teman semua. Jadi kita ini harus meminimalisir ya. Kalau pikiran saya seperti meminimalisir dosa ya, jangan terlalu langsung jor-joran seperti itu ya. Tapi itu terserah kalian ya. Nanti banyak kasus yang akan terbongkar itu, dan banyak sekali tragedi pembunuhan ya di 2006. Hati-hati dalam berkata-kata, tutur kata, bersikap, bertindak ya. Kita tidak tahu rambut sama hitam, tapi hati kita tidak sama ya. Banyak sekali itu faktor karena dia sakit hati. Banyak kasus pembunuhan sakit hati dan uang ya. Jadi kalau karena uang, artinya mereka itu memang terpaksa ataupun memang sudah pekerjaannya ingin mendapatkan uang nikmat, uang enak dengan cara instan ya teman-teman semua ya. Jadi di situ banyak sekali kejahatan di sini. Tetapi hukum Indonesia ini saya melihat kawan-kawan semua ya, hukum rimba yang berlaku ini, banyak sekali akan terjadi hukum rimba. Dan hati-hati bagi kalian yang memang suka melakukan kejahatan, itu kalian akan mendapatkan hukum tabur tuai ya. Jadi bukan hukum Indonesia ya, polisi ya, tetapi hukum masyarakat yang akan dipakai seperti itu. Jadi kalian hati-hati. Bukan saya membela penjahat ya, di sini ada 10 tongkat ya, bukan saya membela penjahat atau apa ya. Tapi daripada kita melakukan hal yang buruk teman-teman semua ya, lebih baik kalian ini berdoa ya, lebih spiritual lagi, berusaha yang baik-baik lah, daripada dihukum masa kan. Kan tidak baik juga ya kita mati dalam keadaan kusnul khotimah ya, kurang baik. Ataupun kalian yang suka melakukan hal yang tidak baik, seperti berzina, setelah itu meninggal, nauzubillah min dzalik ya. Sakit hati, takut ketahuan, dibunuh ya, itu kan tidak baik ya. Jadi lebih baik meminimalisir dosa ya teman-teman, karena kita ini sudah terlalu banyak dosa. Seperti saya ya, meminimalisir itu saja ya. Semua jangan dibawa ke Cece ya. Cece pun biarpun masih muda, saya terus belajar kok. Saya juga tidak, saya hamba Tuhan yang takut dosa ya. Saya masih banyak salah, hilaf ya. Saya di sini hanya mengingatkan. Saya bisa menerawang pun juga saya punya beban mental ya teman-teman semua ya, karena kata mereka kan tidak boleh ya meramal ya. Memang benar itu, tapi saya tidak bersekutu dengan setan ya, saya tidak bersekutu dengan siapapun, karena saya mendapatkan anugerah ini. Memang ada kejadian hal-hal yang dari kecil, hal yang tidak masuk akal sudah saya lalui, dan
efeknya saya bisa melihat sesuatu yang memang tidak bisa dilihat oleh orang normal seperti itu, teman. Dan itu saya gunakan untuk hal-hal yang baik saja ya.